Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, selamat jumpa lagi dengan channel YouTube Tonatan TV. Saya ucapkan juga tidak lupa kepada saudara sekalian, salam kebajikan, salam budaya, rahayu, waras, berkah dalam Gusti. Kali ini kita akan mengupas tentang satu perjalanan cinta, yakni pengembaraan cinta Syekh Siti Jenar. Siapakah Syekh Siti Jenar dan bagaimana pengembaraan cintanya itu, dan apa yang dianut torekoh Syekh Siti Jenar? Marilah kita kupas di hari ini. Sedulurku sekalian, tentu nama Syekh Siti Jenar sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama masyarakat Jawa. Ia adalah tokoh yang terkenal dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Bahkan bila ada yang menyebut ajaran Manunggaling Kawula Gusti, pasti ajaran Syekh Siti Jenar. Demikian juga bukan? Ini adalah suatu pernyataan bagi masyarakat kita. Nah, sedulurku sekalian, sebetulnya siapakah Syekh Siti Jenar ini? Sehingga dia berani menyelami sebuah wilayah atau ajaran Manunggaling Kawula Gusti ini. Syekh Siti Jenar atau yang disebut dengan pelopor ajaran Manunggaling Kawula Gusti, atau ini adalah sebetulnya merupakan seorang putra dari Datuk Soleh Malaka. Syekh Siti Jenar berasal dari Malaka dan lama juga beliau berguru di tanah Timur Tengah. Sedulurku sekalian, Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datuk Soleh, seorang ulama yang berasal dari Malaka. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memiliki pandangan-pandangan kontroversial di zamannya. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai penyebar ajaran Sasahidan yang berpijak pada konsep utama Manunggaling Kawula Gusti. Namun bagaimanapun, Syekh Siti Jenar ini diketahui sebagai penggagas, sebagai penggagas gagasan komunitas baru dengan mengubah konsep feodalistik kawula atau hamba sekedar menjadi budak atau sebagai pengikut menjadi egaliter melalui pembukaan hunian-hunian baru yang kemudian disebut dengan hunian Lemah Abang. Kemunculan komunitas masyarakat egaliter di Dukuh Lemah Abang yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang kemudian berkembang menjadi varian baru atau disebut budaya abangan. Sebetulnya, nah, marilah kita juga melihat nasab atau asal usul dari Syekh Siti Jenar secara gamblang. Mari kita lihat juga seperti kisah hidupnya yang diliputi kisah-kisah kontroversi. Asal usul tokoh bernama Syekh Datuk Abdul Jalil yang kemudian lebih tersohor dengan nama Syekh Lemah Abang, Syekh Jabarantas, Syekh Siti Brit, Pangeran Kajenar, atau yang termasyhur Syekh Siti Jenar. Dalam babat Demak dan babat Tanah Jawi, asal usul Syekh Lemah Abang adalah seekor cacing yang berubah menjadi manusia setelah mendengar wejangan rahasia Sunan Bonang. Kemudian Sunan Kalijaga di atas perahu di tengah laut ini. Nah, pendapat semacam ini menurut D. Arinkes dalam The Nine Signs of Java tahun 1996 mengutip naskah tulisan tangan milik Raden Ngabe Suratipuro. Syekh Lemah Abang sejatinya adalah Abdul Jalil putra Sunan Gunung Jati. Menurut Serat Walisono, ini Serat Walisono ya, bukan Walisono, tapi ada juga Walisono. Syekh Lemah Abang sejatinya adalah seorang tukang sihir bernama San Ali Anshar yang tidak diterima berguru kepada Sunan Giri. Sementara itu, menurut cerita lisan yang kebenarannya,
diyakini oleh para penganut tarekah Akmaliyah. Inilah tarekatnya Syekh Jenar. Nanti kita juga mengupas nasab ilmunya sampai ke Syekh Jenar dari mana saja, jangan terus kok di piye itu. Yang banyak diyakini oleh para penganut tarekat Akmaliyah, tokoh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar adalah putra Ratu Cirebon yang ditugasi menyiarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa dengan membuka pedukuhan-pedukuhan yang kemudian diberi nama Lemah Abang yang tersebar di daerah dari wilayah Banten Barat sampai Banyuwangi di timur. Kemudian menurut naskah Wongsokerton Cirebon yang berjudul Negara Kertabumi Sarga 3 Pupuh 76, tokoh yang bernama Syekh Lemah Abang itu lahir di Malaka dengan nama Abdul Jalil. Ia putra Syekh Datuk Saleh. Naskah Wongsokerton lain yang berjudul Pustaka Raja I Bumi Nusantara Jilid 5 bab 2 menyebutkan bahwa silsilah Syekh Lemah Abang yang bernama pribadi Syekh Datuk Abdul Jalil itu berujung pada Nabi Muhammad SAW turun melalui Fatimah bin Ali bin Abi Thalib, turun ke Husain, terus ke Ali Zainal Abidin, turun ke Ja'far Shadiq hingga ke Maulana Abdul Malik yang tinggal di Barata Nagari. Maulana Abdul Malik dari Barata Nagari ini menurunkan Al-Amir Abdullah Khanuddin, menurunkan Al-Amir Ahmad Shah Jalaluddin yang dikenal juga dengan nama Syekh Qadir Kailani. Datuk Isa yang tinggal di Malaka Nagari. Syekh Datuk Isa dikisahkan memiliki putra Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Saleh. Syekh Datuk Ahmad berputra Syekh Datuk Bayan dan Syekh Datuk Kafi. Sedangkan Syekh Datuk Saleh berputra Syekh Datuk Abdul Jalil yang kelak lebih tersohor dengan nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Demikian Syekh Datuk Abdul Jalil alias Syekh Lemah Abang adalah saudara sepupu Syekh Datuk Kafi, pengasuh pesantren Giri Amparan Jati dan guru dari penguasa Cirebon Pangeran Cakrabuana alias Sri Mangana. Ini secara nasab dari Syekh Siti Jenar. Nah, bagaimana sejarah keilmuan Syekh Siti Jenar dan bagaimana kita lihat ya. Naskah Negara Kertabumi Sarga 3 Pupuh 77 menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang mullah Syiah Muntadar, Syiah Imamiyah, dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu ketasawufan sehingga ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kekuasaannya pada ilmu tasawuf itu, ia berguru kepada Syekh Ahmad yang menurut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar Siddiq. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi urut-urutannya sebagai berikut. Nah, nanti kita akan mengupas tentang urut-urutan dari Syekh Datuk Abdul Jalil ini atau Syekh Siti Jenar dari tarekat Akmaliyah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW
Kanjeng Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kepada Salman Al-Farisi. Keempat, Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kelima, Imam Ali Zainal Abidin Al-Murtadho. Keenam, Imam Muhammad Al-Bakir. Ketujuh, Imam Ja'far Shadiq. Kedelapan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketujuh, Imam Ja'far Shadiq. Kedelapan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kesembilan, Syekh Abu Said Ahmad. Kesepuluh, Syekh Abu Husain Nuri. Kesebelas, Syekh Abu Ali Ruhbari. 12, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Khafif. 13, Syekh Abdul Hasan Haraqani. 14, Syekh Abdul Ali Al-Farmadhi. 15, Syekh Abu Yakub Yusuf Al-Hamadani. 16, Said Ali Al-Hamadani. 17, Said Najamuddin Kubro Al-Khawarizmi. 18, Syekh Rodiuddin Ali. 19, Syekh Alauddaulah Simnani. 20, Syekh Haj Ishaq Hutalani. 21, Said Muhammad. 22, Darwashi Muhammad. 23, Syekh Ahmad Baghdadi. 24, Syekh Abdul Jalil Al-Jawi, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Ini dari Thorekoh Akmaliyah Syekh Lemah Abang. Selain itu, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar juga terkenal sebagai penganut tarekat Satariyah atau tarekat Satariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya yang juga merupakan guru rohani, yakni Syekh Datuk Kahfi, atau orang mengenal ada yang Datuk Kahfi dan Datul Kahfi. Nah, bagaimana silsilahnya dalam Thorekoh Satariyah nanti akan kita kupas pada perjalanan pengembaraan cinta Syekh Siti Jenar selanjutnya. Akhirnya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada beda pendapat jangan lupa tulislah di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi dan bisa saling melengkapi kekurangan-kekurangan dari kajian kita ini. Karena tak mungkin kita manusia itu tanpa ada kealpaan. Sebab kita masih menjadi manusia, berarti ada salah, ada kurang bijaksananya pikir, ada bagaimana, silahkan ditulis di kolom komentar bila ada beda pendapat. Akhirnya dari ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu, waras, berkah dalam Gusti, selam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.